para asatid, para sepuh ini sepuh, wabil khusus kepada segenap takmir masjid Raudhatus Shalihin serta seluruh jajarannya. Yang sangat kami hormati, kami muliakan hadirin para jamaah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan bersama-sama hadir di tempat yang diberkahi ini dalam rangka bersama-sama menambah wawasan keilmuan kita, dan kita akan mengkaji kitab Rubahul Hadis karya seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, atau lebih kita kenal dengan Imam As-Suyuti, ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, ahli lughat, dan ahli dalam fan-fan yang lain. Mungkin kajian kula panjenengan diiringi hidayah, taufik, ridho, rahmah, futuh dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat, maslahat, barokah di dunia wal akhirah. Selawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, para zuriyah beliau. Semoga kita bersama-sama mendapat syafaat di dunia ini, juga syafaat nanti di akhirat bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumuhi wa amatana fi ad-darin amin. Al-babul awwal, utawi iku bab al-awwal kang awal iku fi fadilatil ilmi, ing dalem nertelakaken keutamaan ilmu wal ulama lan ulama. Bab pertama dari kitab Rubahul Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Tentu di dalamnya juga dibahas keutamaan mencari ilmu, bahasa pulau sampeyan ngaji, dan juga keutamaan para ulama. Qala dawu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin maring Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda hadir kepada Abdullah bin Mas'ud. Biasanya kalau nama Abdullah, karena begitu banyaknya di Arab, lebih-lebih di masa Rasulullah itu yang namanya Abdullah banyak, itu biasanya panggilannya atau kunyahnya itu disandarkan kepada nama ayahnya. Di Abdullah bin Mas'ud panggilannya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar Ibnu Umar, Abdullah bin Amr Ibnu Amr, dan seterusnya. Yang menarik sedikit profil dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud niku terkenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat
sahabat yang khidmah kepada Rasulullah dan diizinkan keluar masuk rumah Rasulullah. Lek wonge men gak gayane. Abdullah bin Mas'ud niki temriki digambarkan fisiknya itu hanya sekira kira-kira sak diro itu kalau diro kita ukurannya biasanya 45 cm. Nah, diro itu biar kira-kira 50 cm lah, setengah meter. Jadi jumurnya rumah seperti sampai no bahasa terus sampai no pendek lah, super pendek. Nanti ngomong bentol kisah sahabat Kanjeng Nabi. Nah, karena memang Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil, otomatis fisiknya juga kecil. Tapi Ibnu Mas'ud itu luar biasa. Kredibilitasnya, kapabilitasnya dalam keilmuan luar biasa. Rasulullah sampai merekomendasikan para sahabat itu kalau belajar Al-Quran, satu kepada Ubay bin Ka'ab, dua Abdullah bin Abbas, tiga Salim Maula Abi Hudzaifah, empat Ibnu Mas'ud, dan kelima Mu'adz bin Jabal. Ahli Quran, ahli tafsir. Di sini di syarahnya dikisahkan suatu saat Abdullah bin Mas'ud ini mau mengambil kayu siwak. Dari batang kayu siwak itu mau dipotong, mau diambil untuk pakai siwak, kayu arok namanya, atau pohon arok. Ibnu Mas'ud naik, mau jadi mau cilik, munggah, dilalai wite keterangan wite itu tempatnya cukur dari kayu arok. Keterangan dari betul-betul sahabat itu guyu banget, betul-betul berkata dilukur gitu. Rasulullah tahu Pak, Rasulullah marah. Maka para sahabat ini mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena mungkin para sahabat melihat dari sisi fisiknya, tetapi dari sisi keimanannya, kredibilitas keilmuannya diakui oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, lima tathaqun, apa orang dalam begitu, apa orang guyu si Ibnu Mas'ud. Ini kalau kan Nabi itu harus cilik, Ibnu Mas'ud cilik nanti buat tujuh nih, orang jadi mau bikin. Apa kata Rasulullah ini? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwa ragaku berada dalam genggamannya, lahuma fil mizani athqal min ahad. Sungguh kakinya Ibnu Abbas ini, dua kakinya Ibnu Abbas ini nanti di akhirat ketika ditimbang itu lebih berat daripada kalian semua, lebih berat daripada amal kalian semua. Bukan di Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di mana saja Rasulullah pergi dia ikut. Karena Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Mas'ud inilah yang melayani Rasulullah, menyediakan pakaian beliau, bantal beliau, sandal beliau, bahkan tempat suci beliau. Kalau beliau buang air, di jalan misalnya Rasulullah itu tidak, karena rumahnya dua meter. Toilet umum kayak saat ini, mulai sampai saat ini lagi bepergian keluar kota, bingung kepingin buang air, cukup mampir namanya pom
bensin beres tadi ini. Pasti enten. Saya nggak perlu mampir nang masjid. Cuma lek jenengan mampir ke masjid pun buang tok nggak ilok. Sulatan. Jenengan kalau bepergian mau buang air di masjid atau di musola, jangan hanya buang air. Minimal kalau bisa sholat tahiyatul masjid. Buang air, wudu, tahiyatul masjid baru. Kenapa? Karena masjid itu didirikan untuk ibadah, untuk sholat. Ini dulu apa namanya, waktu Rasul Masail di level Jawa Timur sempat ada pertanyaan, tapi untuk sampai ke meja Rasul Masail kan kayak dijawab secara jadi memang termasuk kurang adab, kurang etika kalau kita buang air saja di masjid kemudian tidak beribadah di dalam, minimal di sholat rakaat. Dua kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat nanti di akhirat dibanding dengan kalian semua. Lalu saya teruskan hadisnya. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud, dulu suka utawi nunggu ilo saatan ing dalam saat. Kamu duduk satu saat ini artinya duduk sampai selesai di sebuah majelis, di majelis ilmi, di dalam majelis ilmu. Kamu duduk satu saat di majelis ilmu, jadi sampai selesai majelis itu. Lalu kamu supalaman, kamu tidak menyentuh pena. Kalau sampai dengan menyentuh pena, itu pena di mata kamu. Lantamu supalaman, kamu tidak menyentuh pena. Walau taktubu harfan, dan kamu tidak menulis satu huruf pun. Kata Rasulullah, khairul laka min binti alfi raqabati. Itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Pahalanya gimana? Logo tempat majelis ilmu kayak ini gak bawa pulpen, tidak menulis apapun, rumah notok, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Padahal budak satu itu Pak mahal harganya. Zaman biyen itu wong iso merdekakno budak itu, kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Zaman Rasulullah masih banyak perbudakan, dan Islam datang itu memang untuk menghapus perbudakan. Makanya kalau sampai melihat kafarat atau denda-denda dalam pelanggaran ibadah, itu mesti biasanya disertakan memerdekakan budak level pertama. Ini sebetulnya konsep Islam dalam menghapus perbudakan. Contohnya kafarat puasa, ya, kafarat puasa. Jenengan wayahe Ramadan kemarin misalnya pas manten anyar, manten kawa-kawa indah Allah ya, buat manten anyar. Awan-awan Ramadan berhubungan suami istri. Itu kosone batal, kena kafarat. Apa kafaratnya? Pertama, memerdekakan budak, itu raqabatin mukminah. Baru kalau memerdekakan budak tidak mampu, siyam syahra ini mutadabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru kalau tidak mampu, it'am sittina miskina, memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Mengenai dan jamaah tanggapan Pak Ustadz, pulau ini koyoke piye terus zaman manten anyar koyoke kula lakon itu. Terus mletang ngerti sampeyan nglakoni ngono pas siangnya Ramadan
sebelum berhubungan suami istri membatalkan puasanya dulu apa enggak? Ngopi-ngopi dhisik, rokokan dhisik, apa langsung berhubungan? Mboten langsung, lha iki yo saya sampean kapal. Tapi lek sadurunge napa namine? Sadurunge berhubungan membatalkan dulu. Ndak kapal. Karena batalnya puasa bukan karena berhubungan, batalnya puasa itu dikarenakan ngopi dhisik. Iki kan manten-manten anyar iki. BK tak poso-poso. Utawa manten kawa-kawa aku ngambang. Wah, niki lek merdeka budak mboten enak budak saat iki pengen poso rolan berturut-turut. Wong sakulan mon kebobolan dari sama-sama. Rolan berturut kalau mau gak kuat dicoba di situ. Ternyata dicoba kuat. Jadi tahun lalu itu yang poso mulai mantun sambal ini langsung poso dia. Terus sampai Dzulqa'dah awal Dzulhijjah selesai. Wah, 2 bulan betul-betul. Jadi memerdekakan budak itu bagi orang-orang terdahulu. Itu kalau tidak orang kaya banyak mampu. Satu budak itu kalau saat ini seharga mobil, harga Avanza. Dan ini 1000 budak. Padahal memerdekakan satu budak itu jaminannya surga. Lah kalau sampai gak usah repot-repot memerdekakan budak, duduk di majelis ilmu itu sudah bagaikan memerdekakan 1000 budak pahalanya. Enak ngaji bukan jalan wakil. Kalau ditimbang dosane kalah. Ditimbang ngaji terbiar dosa maneh. Jadi wong ngomong. Dalam riwayat lain dikatakan sekali duduk di majelis ilmu itu menghapus 70 majelis yang tidak ada manfaatnya. Majlisul launi warofat. Di satu kali duduk majelis ilmu yang ini itu menghapus 70 majelis-majelis yang bermanfaatnya. Tempat jagungan warung, majelis tempat pokoknya mau mengalur itu bermanfaat. Itu terhapus dengan sekali duduk di majelis ilmu. Luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdhalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bahkan dalam hadis lebih utama daripada 100 sholat sunnah. Ngaji itu lebih utama dibanding dengan sholat sunnah. Kenapa? Kalau ngaji manfaatnya bukan untuk kita saja, tapi bisa kita tularkan untuk orang lain. Satu, dengan mengaji menurut panjenengan bisa memberi manfaat orang lain. Pemahaman kita bisa kita tularkan kepada orang lain. Ibadah yang manfaatnya itu tidak berhenti, namanya ibadah muta'addi. Ibadah yang muta'addi itu lebih utama daripada ibadah lazim. Makanya ngaji yang sifatnya muta'addi manfaatnya bisa ditularkan kepada siapapun. Dengan sholat sunnah untuk diri kita sendiri. Terus sampai sholat sunnah segitu ganjaran di sampean, sing mlebu swarga nggih sampean. Dulur kula sampean, kula sampean, keluarga kula sampean mboten katut, Pak. Gara-gara dengan sholat sunnah. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu bisa kita tularkan kepada siapa? Susah. Yang kedua, kenapa ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah? Bahkan 100 sholat sunnah. Sebab kalau sampai dengan belajar ilmu, walaupun cuma 1 saat, katakan setengah jam, itu bisa merubah tatanan ibadah kita, tatanan akhlak kita selamanya. Misalnya ketika ngaji dibahas tentang ilmunya wudu, maka
wudu kula sampean selamanya tidak akan keliru. Tapi kalau sampean sholat sunnah walaupun 100 rakaat, mari sholat sunnah saat durung paham wudu, sesudah sholat sunnah juga kita tidak paham wudu. Tidak ada perubahan. Maka ngaji kita nyata ini tunggu sampai senten kan ada sebuah ujung kadang-kadang kalau merokok mulai pertama ngaji kadang-kadang melirik tempat-tempat strategis nanti saya enak kira-kira iso senten tunggu enak senten enak sebuah ujung enak merem ya enak. Wanadruka ila majil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan pandanganmu kepada wajahnya orang alim. Kalau ini mau ngalim, mau cuma mau maca kitab wong alim kira-kira itu barang lho. Kamu memandang wajahnya orang alim itu lebih utama, lebih baik bagimu khairul laka min alfi farasin daripada 1000 kuda tasoddaqta yang kau sedekahkan biha dengan 1000 kuda itu fi sabilillah di jalan Allah. Ada 5 model ibadah dari sisi memandang. Delok ton ibadah. Khamsun minal ibadah. Ada 5 pandangan yang termasuk ibadah. Bisa menyeling-eling. An-nadru ilal mushaf. Pertama, melihat mushaf Quran dulu. Kalau sampai delok tok masih enggak mau delok tok, itu sudah ibadah. Enten riwayatnya Abdullah bin Abbas, wong kok belum maca Quran itu dijamin sampai tua tidak akan pikun. Karena orang yang membaca Quran itu pikirannya terus aktif. Meskipun nggak tahu maknanya, orang itu kalau baca Quran pasti aktif pikirannya. Soalnya mikir, ini bacaan ini dulu, oh ini ketemu ini matobi, oh ini ketemu ini matibat, ini arti sukun. Tapi pikirannya itu hidup. Itu kira-kira alasan mengapa terus Abdullah bin Abbas orang kalau membaca Quran sampai tua, sampai meninggal, dia dijamin nggak kena penyakit pikun. Penyakit pikun itu bukan tambahan ya. Wong lek kena pikun disuntik pinggiran yang keras, diobati gak keras, disuwuk barang yang keras. Lek wong kena pikun, wah mengerikan pikun itu. Terus orang betul tiang pikun itu. Mari bapak Jogoma, Jogoma sadar di Jowo, menggunakan sadar ini bertekan sore bantal. Mari tekan sore bantal. Lalu menang roda sesuai ini takut muncul itu sadar berarti tunggu sampai tiga pak boleh nangan kata muam sama diamu kafe ujung-ujungnya dibayar boleh nyerurin tempat orang berpikir wong mau Quran itu dijamin gak kena ikut. Wal nadru ilal Ka'bah. Yang kedua, memandang Ka'bah. Dengan dinilai umroh, haji, kesel tawaf, kesel sholat, itu berlunggu menemawat pelataran Masjidil Haram kan dari Ka'bah. Itu sudah ibadah. Ini dia itu disebutkan satu riwayat Allah setiap hari itu menurunkan 120 rahmat, 60 rahmat untuk mereka yang tawaf. Makanya Masjidil Haram itu bukan enten tahiyatul masjid. Mlebu Masjidil Haram niku mboten ate tahiyatul masjid. Langsung tawaf. Tahiyatul masjidnya ya tawaf. 60 rahmat untuk mereka yang tawaf, 40 rahmat untuk mereka yang sholat, dan 20 rahmat untuk mereka yang melihat Ka'bah.
delok tok teng Ka'bah itu dua umroh. Wan nadru ilal walidain, melihat wajahnya orang tua dari melihat dengan dasar senang cinta sampai delok wajah orang tua memang geli ingin itu aja arah itu dosa sampai aku rewel lah ya Pak soalnya semua biasa anak kurang ajar melihat wajahnya orang tua saja itu sudah ibadah. Kemudian wanadru fi Zamzam, melihat air Zamzam ibadah. Wahia taqutul khotoya, semuanya itu melebur dosa. Sampai delok mushaf delok Pak dosa-dosa sampai tulis sepuro kalau sampai delok Ka'bah dosa-dosa kita sudah diampuni. Melihat wajah orang tua, melihat air Zamzam, itu wajah kita sudah dosa kita diampuni. Dan yang terakhir wanadru ila wajhil 'am, melihat ke wajahnya para ulama itu makanya ini dari alasan orang kiai yang senang memanjang fotonya para ulama. Di antaranya ingin mendapatkan keutamaan memandang wajahnya para ulama. Kemudian wassalam kalam utawi salam kilo, yakni belum masbah alal alimi atas wong alim khairun iku luwih bagus min ibadah alfi sanatin daripada ibadah 1000 tahun. Ini otomatis kalau salam kepada orang alim kalau dengan pasti ada unsur kecintaan kepada para ulama. Wong cinta dan para ulama itu bukan mergo cinta wong, mesti cinta ilmu. Nah, ilmu itu salah satu sifat Allah. Gusti Allah itu punya sifat al-alim. Al-ilmu juga sifatnya Allah. Wujud kita bapak kalau masuk dalam hadis yang mungkin nafsi dan yang betul-betul ilmu. Jadi secara tidak langsung mengucapkan salam atas dasar cinta kepada orang alim, otomatis secara tidak langsung dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nilainya yang menjadikan besar memandang orang alim atau mengucapkan salam kepada orang. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain itu dikatakan man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan keluar dari rumah menuju satu tempat, niatnya untuk mencari ilmu, niatnya ngaji, sahalallahu, Allah akan memudahkan baginya lalu thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Surga itu suwe cito perjalanan rupanya dengan ke surga. Kalau sampai itu tentunya ini terus dikasih Nabi amal umati mabai nasitin ila sampai umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Wa aqallu mayyitu sudan, sedikit yang melewati. Ya enten yang 70 lebih itu ada. Tapi yang melewati 70 ke atas itu tidak banyak. Rasulullah sendiri tidak sampai 70. Jadi kira-kira kalau sampai di dunia ini sekitar itu. Lebih lama lagi di alam barzah. Dan alam barzah itu luwih suwe. Makanya uang itu
golek bekal hidup untuk di dunia sampai mengalahkan bekal hidup untuk di alam barzah dan di akhirat itu rugi banget. Pengan dunia ini kalau bisa dilu ini kalau sampai saya ketahui sekarang terus ini mau saya ketahui ya semua sudah nopo mati gak terus nomor lebih lama itu di alam barzah. Nabi Adam sampai saat ini kita alam barzah. Rasulullah sampai saat ini kita alam barzah. Para wali-wali itu kita alam barzah kabeh sing sudah wafat. Belum ke akhirat. Jadi penduduknya alam barzah itu lebih banyak. Manusia-manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu berapa miliar? Itu kabeh mlebu nang alam barzah. Jadi lek alam barzah luwih amba, lebih luas dibanding bumi. Para ulama menyatakan perbandingan dunia dengan alam barzah itu bagaikan perbandingan antara alam rahim dengan dunia. Kalau sampai biar nang alam rahim, wah kaya wis enak rasa. Ya, padahal sembuju gak iso, rumah pelayan gak iso. Tapi kerasan sampai 9 bulan. Dipikir di alam rahim itu sudah nyaman, sudah enak. Begitu keluar di dunia, ternyata alam rahim itu sempit, Pak. Tidak ada apa-apanya dibanding dunia. Begitu juga kalau sampai keluar dari dunia pindah ke alam barzah, kaget kalau sampai, walah, tiba enak nangge, ini dibakari nanggo, luasan nangge ini penduduknya akhir ini. Terus sampai sakit ketemu yang alam barzah itu disekat juga. Pulau ini nulis buku hormati Tuhan, menyingkap tafsir alam barzah. Itu pulau juga ada beberapa kitab sehingga bahasa alam barzah. Di alam barzah dibagi dulu, disekat. Satu kelompoknya orang-orang mukmin, ya. Satu kelompoknya orang-orang kafir. Ini tidak bisa bertemu dua kelompok ini. Tapi sesama mukmin bisa bertemu. Sesama mukmin itu bisa bertemu. Jadi ketika orang itu diuji di alam barzah 7 hari. 7 hari itu diuji di alam barzah. Ditakoni makhluk buka menang juga itu sampai petung dino. Makanya tahlilan itu petung dino. Bukan tradisi orang Hindu, itu karena ada hadis, ya, riwayat Imam Taus dan seterusnya nanti mau sampai itu orang ini sudah diuji 7 hari. Kalau orang munafik sampai 40. Setelah diuji 7 hari baru mereka akan berkumpul dengan sesama orang-orang mukmin yang telah mendahului. Itu setelah alam barzah, belum lagi nanti pindah dari alam barzah ke mahsyar. Lama dari masa pindah lagi ke mizan, ditimbang amalnya lebih lama. Dari mizan pindah ke as-sirat mustaqim itu belum nanti sabar sampai ke surga mesti sope. Orang yang suka mengaji, orang yang suka mengaji, Rasulullah menjamin sahalallahu thariqan, sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Perjalanannya menuju surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini kita diketerangan di manfaat masalah. Semoga saat ini pun pertanyaan ya waktu kalau sisakan bertanya jawab, sakit ini jawab saat ini, dan pada sakit GPR, insya Allah pertemuan depan saya. Allah. Intinya sebetulnya sholat niku menutup aurat ini batasan minimal dalam berpakaian
daerah Pulau Panjenengan pakaian yang paling sopan itu seperti apa, itu yang hendaknya kita pakai. Atau kita bisa mengacu kepada tradisinya Rasulullah. Rasulullah itu kalau berpakaian selain bukan hanya menutup aurat, tetapi dia menggunakan pakaian panjang, gamis, terus pakai tutup kepala. Rasulullah itu kadang pakai kopiah, tidak pakai serban. Ada 3 riwayat. Kadang pakai serban dan pakai kopiah. Dengan itu, tapi tidak pakai kopiah. Kadang Rasulullah pakai kopiah juga pakai sorban. Ya benar. Nah, itu Rasulullah tidak pernah sholat tidak pakai penutup kepala. Rasulullah itu buatan tahu sholat buatan nanti penutup kepala. Mesti kopiah kan? Penutup kopiah bisa imamah, misalnya pakai imamah. Baik kadang-kadang imamah pakai kopiah terus diimamai orang suat dengan imamah. Terkadang juga pakai kolam suat saja tidak pakai imamah. Kadang imamah saja tanpa kolam suat. Terus biasanya Rasulullah juga pakai rida dengan Islam sedang segi rida. Kalau yang digunakan itu jadi imamah. Itu standar etika di dalam sholat. Standar etika di dalam sholat, mana yang paling sopan menurut daerah kita masing-masing, karena Rasulullah tidak berikan satu rambu-rambu baku untuk pelatihan kita buat ini. Seperti standar minimal itu adalah menutup aurat. Adapun tingkat kesopanan dalam adab dalam sholat, dalam pakaian disesuaikan dengan tempat kita masing-masing. Tentu mulai dari rumah pakai pakaian mulai dari arah kanan sampai ke belakang itu kanan, lalu pakai pakaian celana atau pakai tanwir dari kanan itu bagian dari atas. Itu mulai biasanya dari belakang nanti alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin wala quwwatin minni. Di antara doa ketika memakai baju apapun, tentunya bukan hanya sholat pakai baju apa, lebih-lebih ketika kita mau berangkat sholat. Maka di antaranya ada berbagai. Monggo yang lain. Kalau sorban diselendangkan di Ustaz, apakah termasuk ke dalam hadis itu? Sholatun imamatin khairun itu terusannya saya lupa. Apakah termasuk ke hadis sana? Betul. Yang termasuk rokaatain di imamatin itu sing dihubungkan. Ini rokaatain di imamatin. Kalau ini kita masuk ke hadis sunnahnya pakai rida. Bahkan di kitab-kitab fikih itu meskipun ridanya ini hanya sebatas tali saja, itu sangat diajarkan. Jadi buat masuk ke hadis dan imamah. Iya. Ada malin. Bisa aja. Beranak nih, Ustaz. Nah, Beranak nih. 6 menit. Oh, monggo yang lain. Istilahnya dalam hadis itu isbat. Itu memakai pakaian sampai menutup mata kaki. Menutup mata kaki ini bukan haram. Memang ada hadis yang mengecam orang yang memakai pakaian sampai melebihi mata kaki. Tetapi kecaman ini menurut para ulama itu bagi mereka yang
memakai pakaian itu atas dasar kesombongan. Dulu ketika Rasulullah menyabdakan itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, pakaian saya ini selalu melebihi mata kaki. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu kurus, Sayyidina Abu Bakar itu kurus, kadang-kadang pakaian itu sering melorot sampai melebihi mata kaki. Kata Rasulullah, tidak, kamu tidak tergolong mereka. Karena Sayyidina Abu Bakar memakai pakaian meskipun melebihi mata kaki itu bukan atas dasar kesombongan. Dulu masyarakat Arab itu kalau mau memamerkan kekayaannya, terutama dari sisi pakaiannya, itu pakaian itu sampai melebihi mata kaki, bahkan sampai menyentuh tanah. Maka kalau atas dasar kesombongan itu maka dilarang. Tetapi kalau tidak bukan karena atas kesombongan, tidak sampai dalam batas dilarang. Hanya saja makruh kalau dalam sholat misalnya sampai pakaian kita melebihi mata kaki, tidak sampai dilarang. Yang Wahabi itu melihat hadis itu secara literal saja, secara tekstual saja, sehingga mereka mengharapkan orang yang memakai pakaian melebihi mata. Nah, ternyata imam-imam Wahabi sendiri di Saudi Berikut, terutama para imam-imam sholat, yang sholat di jubah malah melebihi mata. Isbal semua. Jika ahli sunnah ahli sunnah itu tidak sampai mengharapkan, karena melihat hadis itu bukan hanya satu dua hadis saja, tapi beberapa hadis dikorelasikan, dijaminkan istilah ilmu hadis, kemudian disimpulkan bahwa tidak sampai batasan haram melebihi mata kaki. Apalagi sampai membatalkan sholat dengan atas. Kenapa? Untuk kami, Alhamdulillah, insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarik fi dunyana wa akhirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang hadirin dan kurang lebihnya mohon maaf.